Presiden Prabowo Subianto langsung tancap gas di bidang kesehatan. Di awal tahun 2025, Prabowo membuat program yang pro rakyat, yaitu cek dan screening kesehatan secara gratis mulai Februari mendatang. Tak tanggung-tanggung, pemerintah menyiapkan anggaran program tersebut sebesar 4,7 triliun rupiah lewat APBN 2025. Screening dan cek kesehatan gratis ini untuk semua anggota masyarakat, karena Presiden menganggap upaya pencegahan lebih penting untuk menjaga masyarakat Indonesia tetap sehat. Program ini akan dilakukan secara bertahap dengan target 60 juta orang dan 200 juta orang dalam 5 tahun. Pemeriksaan secara lengkap bisa dilakukan di puskesmas atau fasilitas kesehatan lainnya. Tim TV One mengabarkan. Ya, kabar gembira buat masyarakat Indonesia, Betul apalagi sekali. yang berulang tahun, karena kalau tidak dapat kado dari teman, bisa dapat kado dari pemerintah. Dari Yakni Presiden bisa Prabowo Subianto gitu ya. bisa dapat cek kesehatan gratis. Tapi bagaimana nanti nih mekanismenya seperti apa? Kita masih belum ada bayangan. Betul Ya, karena ini sekali. baru akan dijalankan pada Februari 2025. Tapi menarik untuk membahas ini, apakah ini adalah bagian dari visi pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat Indonesia, kesehatannya diperhatikan. seperti apa? Kita akan membahasnya dengan Narasumber ya. Bapak Hermawan Saputra, Hermawan Ketua Saputra. Umum PP Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia. Dan juga nanti ada juru bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan, Dede Prayudi, namun kami masih menunggu kehadirannya di studio. Kita ke Pak Hermawan terlebih dahulu. Selamat pagi Pak Hermawan. Selamat pagi Pak Hermawan. Selamat pagi Mbak Mala, selamat pagi Bung Philip, sehat dan ceria selalu ya di Ya. pagi hari. Amin, amin, Amin. amin. Baik Pak Hermawan, mungkin bisa sedikit dijelaskan terlebih dahulu Pak. Memang ini kan program awal cek kesehatan gratis. Sebenarnya apa sih cek kesehatan dan meliputi apa saja untuk dilakukan pengecekan kesehatan ini Pak? Cek kesehatan ini sebenarnya program yang sudah berjalan pada periode-periode sebelumnya, bahkan menjadi program rutin di setiap puskesmas di seluruh Indonesia. Hanya saja pada pemerintahan Presiden Prabowo dan Pak Gibran ini terjadi akselerasi atau percepatan dan penguatan. Nah, dan tentu saja ini berkaitan dengan transformasi layanan kesehatan primer namanya. Bagian dari prioritas program di bidang kesehatan, di mana pendekatan kesehatan dan penjagaan kesehatan itu berdasarkan siklus hidup. Nah, berdasarkan life cycle atau juga usia, mulai dari rentang bayi, balita, anak, remaja, dewasa hingga lansia. Nah, dengan demikian perlu kita ketahui bagaimana resiko pertumbuhan, resiko berdasarkan situasi keluarga, bawaan, lingkungan, hingga prediksi resikonya di masa datang. Kemampuan mitigasi resiko berdasarkan data dan juga kondisi yang ada saat ini, itulah yang akan menyebabkan di masa datang kita bisa mengantisipasi problema atau tantangan kesehatan ini. Jadi Pak Prabowo ingin mendapatkan satu data atau kondisi awal yang paripurna. Dengan begitu akan ada snowballing proses treatment dan juga health program. Nah, artinya proses ikutan dari pelayanan kesehatan dan juga upaya kesehatan masyarakat yang berlangsung untuk kebaikan bangsa Indonesia. Nah, filosofi ini sangat kuat, tetapi tentu saja tidak mudah karena tantangannya juga banyak, masalah juga masih banyak yang harus kita selesaikan secara bertahap. Dengan beragamnya daerah kita, 514 kabupaten kota yang tersebar di 38 provinsi, tentu aksesibilitas dan juga bagaimana kondisi masyarakat secara antropologi budaya itu juga menjadi tantangan tersendiri. Dan data awal menjadi sangat penting dengan adanya upaya screening kesehatan di berbagai level ini. Bung Philip dan Mbak Mala. Ya, Pak Hermawan, mungkin kita ingin tahu sebenarnya gambarannya nanti mekanismenya seperti apa ya untuk pemeriksaan kesehatan ini sendiri. Apakah nanti akan seperti MCU yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan pada saat ada karyawan yang ingin masuk Melakukan atau direkrut pengecekan ke kesehatan. dalam perusahaan tersebut. Nah, apakah ini akan berlaku seperti itu? Tapi nanti jawabnya Pak Hermawan, kita akan dengar dulu bagaimana tanggapan masyarakat mengenai program ini.
Di lapangan sudah ada rekan kami Ikra Anggana yang akan meminta tanggapan dari masyarakat terkait program cek kesehatan gratis ini yang tentunya kabar yang sangat menggembirakan di awal tahun 2025. Ikra, bagaimana tanggapan masyarakat terkait kebijakan Bapak Presiden Prabowo Subianto yang cukup menggebrak di awal tahun ini? Ya, baik. Selamat pagi Philip dan juga pemirsa. Memang gebrakan atau program Quick Wins yang akan dilaksanakan oleh Presiden Prabowo Subianto salah satunya adalah memberikan cek kesehatan gratis. Di tahun ini Presiden Prabowo Subianto ini menargetkan 60 juta rakyat Indonesia ini mendapatkan cek kesehatan gratis dengan syarat ketika masyarakat ulang tahun ini akan diberikan fasilitas cek kesehatan gratis yang cukup mahal. Nah, di sini saya akan bertanya kepada masyarakat sekitar sebenarnya sudah mengetahui belum sih program ini dan tanggapannya seperti apa gitu ya. Saat ini saya sudah bergabung dengan Pak Johnson. Selamat pagi Pak Johnson. Pagi. Pak, ini udah tahu belum sih Pak Presiden akan mengadakan program cek kesehatan gratis ini? Tahu Pak. Belum tahu? Belum tahu. Nah, sekarang nih udah tahu kan ya? Nah, kira-kira kalau Bapak udah tahu ini tanggapannya seperti gimana Pak? Ya kalau ada yang pemeriksaan gratis gini kita mah seneng, kita terbantu. Apalagi kalau medical check up kan lumayan. Jadi kalau ada gratis ya lumayan membantu buat kita. Bapak peserta BPJS juga atau gimana? Ya peserta BPJS. Nah, selama Bapak menggunakan BPJS, pernah nggak ada penyakit yang cukup parah ataupun menggunakan BPJS ini untuk keperluan yang mendesak gitu? Kalau untuk saat ini belum sih, belum pernah. Belum pernah. Mudah-mudahan jangan sampai. Tapi sebenarnya kalau misalnya nanti mengetahui ini Pak, kesehatan Bapak sendiri dari program pemerintah ini, Bapak bakal gimana Pak? Bakal merekomendasikan ke teman lain atau gimana Pak? Ya paling enggak kita rekomendasikan sama keluarga, sama temen ya. Kalau kita udah tahu nih, ya kita kasih tahu teman lain. Soalnya kita juga udah jarang nonton TV, jadi nggak tahu berita. Bapak kira-kira bakal memanfaatkan program ini nggak? Ulang tahunnya Bapak bulan apa nih kalau boleh tahu? Bulan 6. Bulan 6? Iya. Berarti sekitar 4 bulan lagi ya? Iya. Nah, kira-kira pas pertama kali dapat langsung dimanfaatin atau gimana Pak? Penasaran nggak? Kalau masih ada ya kita manfaatin. Langsung? Langsung. Kalau emang masih ada sampai bulan 6 ya kita manfaatin. Oke, ada pesan-pesan nggak buat pemerintah Pak sedikit? Ya pesannya ya lanjutkan aja yang untuk baik untuk masyarakat menengah ke bawah. Itu aja. Baik. Terima kasih banyak Pak Johnson atas waktunya. Kita coba tanyakan narsum yang lain. Pemirsa, memang masyarakat ternyata belum mengetahui secara pasti ataupun secara detail program yang akan dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto yang akan memberikan cek kesehatan gratis. Nah, saat ini kita akan mewawancarai salah satu narsum saya juga. Saat ini saya telah bergabung Pak Gunadi. Selamat pagi Pak Gunadi. Selamat pagi. Pak Gunadi, tadi sudah sedikit mendengar gitu kan, pemerintah akan memberikan cek kesehatan gratis. Tanggapannya menurut Bapak gimana? Menurut saya sih alhamdulillah ya, dapat kayak cek medikal gratis buat masyarakat kayak kita nih kelas menengah bawah. Ya cukup membantu lah buat kalangan kayak kita gitu. Jadi kita meresponnya sangat baik buat pemerintah Pak Prabowo Subianto. Pak, ini Bapak udah tahu lama apa baru tahu sekarang Pak? Saya baru tahu hari ini. Baru tahu hari ini? Iya. Kira-kira keluarga di rumah udah tahu belum sih Pak soal program ini? Sama keluarga juga kayaknya belum tahu dah. Belum tahu? Iya. Nah, kalau misalnya ini yang Bapak ketahui soal cek kesehatan ini seperti apa Pak? Kalau selama ini sih masih gratis sih. Paling kita kalau lagi kayak demam atau apa ngeceknya ke puskesmas ya masih gratis sih. Masih gratis? Iya. Cuman kalau misalnya Bapak dicek secara rinci gitu, kondisi tubuhnya gitu ketika ulang tahun, ini pernah nggak sebelumnya? Belum pernah sih. Belum pernah? Iya. Penasaran ya? Penasaran malah. Kalau bisa sih pengen ngerasain cek medikal gratis seluruh tubuh gitu biar kita tahu penyakitnya apa aja gitu yang dalam tubuh kita. Nah, rencananya tuh yang pengen diketahuin itu apa nih Pak? Ada nggak sih yang sebenarnya udah ngerasa gejala sakit sekarang dan yang pengen detail gitu kan? Ini kan programnya cukup membantu masyarakat ya? Kalau saya sih ya namanya saya perokok ya pengen tahu aja kayak jantung atau paru-paru gitu. Pengen tahu penyakitnya udah seberapa berat gitu atau parah. Baik. Terima kasih banyak Bapak atas waktunya. Semoga
aktivitasnya lancar dan bisa menggunakan medical check up gratis kalau udah ada programnya. Baik pemirsa, memang anggaran yang ditetapkan oleh pemerintah untuk cek kesehatan gratis ini sebesar 4,7 triliun rupiah. Memang masyarakat ternyata masih banyak yang belum mengetahui adanya program yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto. Namun dari wawancara saya juga tadi kami mendapatkan informasi besar harapan mereka untuk dapat menggunakan fasilitas ini karena banyak hal dari pun kesehatan yang dimiliki oleh masyarakat ini yang perlu diketahui untuk bisa mengantisipasi jika ada penyakit ataupun gangguan kesehatan lainnya yang dialami oleh masyarakat. Untuk sementara demikian saya kembalikan ke Andi dan juga Philip di studio. Baik, terima kasih Ranggana. Tadi juga Andi Kumala kita bisa melihat ya bagaimana program belum jalan tapi udah banyak masyarakat yang kemudian ingin menggunakan fasilitas ini. Tentu siapa yang tidak suka dengan yang gratis-gratis? Gratis-gratis. Apalagi ini berkaitan dengan Betul, kesehatan. Pemirsa. Dan apalagi cuma PR ini ulang tahun baru bisa dicek. Memang kesehatan bagus tapi keuangan nggak bagus karena biasanya kalau ulang tahun udah pada minta traktir punya udah itu biasanya. Oke, kita akan ke Mas Hermawan. Mas Hermawan mungkin bisa menanggapi tadi harapan dari masyarakat. Kita juga tadi ingin tahu bagaimana mekanismenya. Tadi masyarakat ingin tahu kondisi kesehatan terutamanya jantung, kemudian Kolesterol, paru-paru. Ya, darah apakah itu tinggi. nanti akan mencakup pemeriksaan-pemeriksaan tersebut? Ya, ini kabar gembira Nanti ya kita- bahwa masyarakat kita pun turut Ya. menyambut dan punya harapan terhadap program ini. Artinya harapan untuk perbaikan kondisi pribadi, kesehatan individu maupun kondisi masyarakat secara umum. Ini langkah maju dan poin sosial, modal sosial buat pemerintah juga. Tetapi yang menarik itu nanti program kita ini adalah program yang segmented sifatnya, Mbak Mala, Bung Philip. Jadi segmented karena misalnya seorang anak, seorang remaja, seorang dewasa akan beda prioritas yang dicek atau yang dilakukan screening berdasarkan resiko dari usia itu. Kalau anak-anak atau bayi bahkan ya, itu akan berkaitan dengan resiko tumbuh kembang. Kita ambil contoh, misalnya ada hipotiroid kongenital. Itu resiko yang berkaitan dengan hormon pertumbuhan anak. Kalau terjadi kelainan atau kalau ada hal yang akan mengganggu tumbuh kembang, itu kan akan berkaitan dengan generasi kita berikut. Erat kaitannya juga dengan stunting. Kalau kita terjadi kekurangan tiroid pada usia bayi, terutama setelah usia 1 bulan lahir, itu akan berkaitan dengan tumbuh kembang, daya nalar, dan imunitas. Dan ini penting agar segera dilakukan pengobatan dan juga perawatan supaya masa depan generasi kita lebih baik. Nah, tetapi pada anak dan remaja, apalagi dewasa, juga beda. Tadi kalau masyarakat yang diwawancarai adalah dewasa tuh, dua-duanya, bapak-bapak. Nah, pada dewasa itu lebih diarahkan pada risiko-risiko penyakit degeneratif. Contohnya, bagaimana screening paru, tadi betul, termasuk risiko diabetik, bagaimana hipertensi, dan kebiasaan yang ada di lingkungannya. Nah, kalau itu nanti berkaitan dengan kejadian adanya hipertensi, diabetik, itu akan berpotensi muncul nanti penyakit yang tidak menular tapi bisa membunuh dan lebih fatal, semisal penyakit stroke, cancer, gangguan ginjal, paru, dan beragam penyakit tidak menular atau penyakit degeneratif lain. Kalau dideteksi lebih awal, maka akan cepat ditreatment lebih awal. Berarti potensi sembuh dan akhirnya produktif, itulah yang menjadi tujuan kita. Nah, masyarakat kita sekarang ini, Bung Philip, Pak Mala, penduduk sudah lebih dari 280 juta orang. Nah, dengan kategori usia produktif yang dominan, kalau masyarakat yang usia produktif ini bisa dideteksi resiko awalnya, maka produktivitas itu terjaga apabila kesehatannya itu segera dijaga dan disembuhkan. Jadi orientasi pada improving quality of life, itu yang paling penting. Jadi 3 tujuan besar dari screening ini, Mbak Mala, Bung Philip, ada 3 tujuannya. Pertama, health protection. Nanti kita akan bahas perlindungan 3 tujuannya, kesehatan Pak. itu sendiri. Lihat ya. Kita tahan ya 3 tujuannya biar penonton juga masih penasaran nih. 3 tujuan program Oke, kesehatan baik, Pak Philip. Presiden Prabowo Subianto. Sesaat lagi tetap di Apa Kabar Indonesia Pagi.